Hello everyone, welcome to my first video on YouTube. Seperti yang udah aku omongin di Instagram aku, kalau aku mau bikin video tentang pengalaman aku kuliah di Malaysia. Sebelum video ini mulai, aku mau disclaimer dulu kalau bakal banyak distraction. Jadi maafin kalau suaranya bercampur sama mobil, motor, ayam, dan lain-lain, oke? Oke, untuk mengawali video ini, seperti biasa, kalau orang-orang pasti ada introduction-nya ya. Jadi aku bakal introduce myself first. Namaku Lucita. Aku 22 tahun. Aku sekarang udah selesai exam, udah selesai sidang. Lagi nunggu wisuda, yang nggak tahu bakal wisuda atau enggak. Terus aku udah siapin contekan ya guys, karena aku nggak hafal harus ngomong apa. Terus oke. Jadi aku ambil jurusan Human Resource Management, atau dalam bahasa Indonesianya manajemen sumber daya manusia. Terus aku kuliahnya di Asia Pacific University, itu di Kuala Lumpur, Malaysia. Next section, aku bakal ngomongin pengalaman aku kuliah di Malaysia. Pertama, kenapa milih kuliah di Malaysia? Sejujurnya aku gak ada rencana mau kuliah, tapi karena ada kesempatan untuk kuliah, kenapa enggak gitu kan. Jadi kenapa Malaysia? Itu ayahku yang pilihin Malaysia, karena Malaysia itu seperti yang kita tahu Muslim country ya guys. Jadi ayahku termasuk orang yang concern terhadap agama gitu. Jadi kalaupun aku kuliah di luar negeri, dia pilih Malaysia supaya lebih budayanya lebih Islami gitu. Simpelnya kayak gitu. Terus kenapa pilih Human Resource Management? Kenapa pilih jurusan HRM? Karena aku gak suka matematika pertama, jadi manajemen udah pasti. Terus waktu itu aku mau pilih pariwisata, tapi gak jadi karena some reason gitu. Dan so far aku suka sih Human Resource Management, aku gak ngerasa salah pilih jurusan gitu. Aku belajarnya juga alhamdulillahnya kebanyakan bisa sejauh ini. Terus aku bakal cerita awal aku masuk kuliah ini. Jadi dulu waktu baru English course, kita baru lulus SMA tahun 2016, itu aku sebenarnya nggak mau kuliah. Jadi maunya itu masuk sekolah pendidikan penerbangan gitu, jadi staff bandara gitu loh. Terus akhirnya ayahku suruh pilih mau kuliah atau mau pendidikan. Karena kuliahnya di Malaysia, jadi aku pilih kuliah. Terus aku nggak langsung masuk S1, aku masuk English course dulu atau kursus bahasa Inggris, karena kampusku internasional, wajib bisa bahasa Inggris karena sistem buku temen-temennya juga dari luar ya, jadi aku nggak bisa ngomong bahasa Indo. Ada sih orang Indonya, tapi di kelasku dikit banget orang Indonya, jadi aku harus bisa bahasa Inggris. Akhirnya dari awal itu 2016 aku English course 2 bulan. Habis itu aku foundation 1 tahun. Foundation itu kayak O level kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi karena nilai UN itu di bawah rata-rata, jadi aku harus ambil foundation dulu 1 tahun. Jadi sambil foundation 1 tahun itu aku belajar bahasa Inggris juga sama teman-teman gitu. Dulu waktu awal-awal foundation aku juga nggak ngerti apa-apa guys, karena aku nggak pernah praktis. Aku saranin banget buat kalian yang mau kuliah di luar negeri, banyak-banyak praktis bahasa Inggris. Jangan cuma
tulisan, jangan cuma nonton doang tapi ngomong, latihan ngomong gitu. Karena pengalaman aku, mereka ngomongnya cepet, jadi susah kadang-kadang ngertinya gitu. Terus setelah foundation 1 tahun, alhamdulillah bahasa Inggrisku udah much better banget. Baru aku degree itu S1. S1 aku 3 tahun. Jadi untuk setauku kebanyakan universitas swasta di Kuala Lumpur itu 3 tahun. Terus di kampusku juga S2-nya cuma 1 tahun gitu, tapi swasta ya. Terus next enaknya kuliah di sana. Pengalaman aku pertama, enaknya orang-orangnya, karena di kampus aku tuh bener-bener diversity banget. Jadi kalau aku nggak salah di kampusku lebih dari 110 negara yang nggak bisa aku list. Jadi orang-orangnya beneran beragam gitu loh, dan nilai toleransinya tinggi banget. Walaupun ya kadang-kadang ada juga yang masih ngomongin topik-topik sensitif atau yang agak gimana gitu, ngerti kan maksudku, yang kayak masih ngomongin Islam teroris atau LGBTQ. Itu di sana kita sangat menghindari sebenarnya ngomongin hal-hal yang sensitif gitu. Jadi yang kayak LGBTQ, masalah keagamaan, terorisme, terus apalagi ya, banyak banget yang kayak di sana tuh bener-bener lolo gue gitu loh kalau bahasa kitanya. Jadi semua orang minding our own business gitu. Mau kamu gimana pun, orang-orang nggak bakalan ngejudge kamu atau ngomentarin kamu gitu. Karena ngomentarin orang itu berarti nggak menghargai orang, kecuali kamu udah deket ya konteksnya. Jadi yang kayak mungkin aku jerawatan nih, nah di sana sama sekali nggak ada orang yang ngomongin misalnya muka kamu jerawatan ya sekarang, atau coba deh pakai ini, coba deh pakai itu, nggak ada. Jadi kalau nggak ada yang nanya, orang-orang juga nggak akan peduli gitu loh, kecuali kamu udah deket. Jadi mungkin ya care gitu ya. Jadi nggak ada yang komentarin macem-macem sih, mau kamu gendutan, iteman, putihan, jerawatan, apalagi terlalu kurus mungkin, nggak ada. Bener-bener di lingkunganku tuh nggak ada sama sekali yang komentar atau ngejudge satu sama lain gitu, karena itu disrespectful ya guys. Jadi kalau orang yang kayak gitu biasanya dijauhin sama teman-teman, karena kurang suka aja gitu orang yang suka ngejudge. Terus freedom seperti yang aku bilang, kita bebas ngapain aja. Misalnya pakai baju, serah mau pakai baju sependek apapun gitu. Di universityku pun orang-orangnya sangat-sangat open minded. Jadi kalaupun misalnya ada cewek yang pakai mini skirt gitu kan, atau short pants gitu, nah itu nggak ada yang komentarin guys, nggak ada juga yang ngelihatnya sampai jelalatan gitu, nggak ada. Karena itu cara kita menghargai satu sama lain ya, jadi nggak ada yang gimana gitu. Terus freedom of speech juga bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau kebanyakan di sana, kalau kita nggak suka sama orang, kita langsung ngomong sama orangnya. Atau misalnya kamu ngomongin dia diem-diem, nah itu di sana nggak ada. Jadi kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Kalau mereka nggak suka kita, thank you lah ya. Kalau mereka nggak suka kita, mereka bakal terang-terangan jauhin kita. Bener-bener senyablak itu gitu.
jadi nggak ada tuh yang nggak enakan atau apa gitu. Kayaknya yang nggak enakan lebih ke orang Indo, karena kita udah terbiasa dengan culture itu yang nggak enak, nggak apa-apa temenin aja gitu walaupun nggak suka. Jadi gitu deh. Sekarang kita bakal ngomongin nggak enaknya. Ini lebih ke nggak enaknya jadi anak rantau ya, lebih ke kadang-kadang ngerasa sendirian karena kita minding our own business tadi itu. Jadi kita tuh lebih individualis gitu. Jadi kadang-kadang ngerasa kesepian juga sih, adalah rasa kesepian. Terus susah cari orang yang benar-benar baik. Mungkin bisa dibilang kita di sana nggak ada yang benar-benar baik ya. Kita lebih ke kalau kita butuh satu sama lain, itu yang bikin kita berteman gitu. Atau kayak kalau dua-duanya saling menguntungkan biasanya, atau saling butuh, itu biasanya kita temenan, bisa dibilang gitu. Makanya kita benar-benar nggak bisa sama sekali percaya siapapun di sana. Terus harus mandiri, nggak bisa bergantung sama siapapun. Kayak yang aku bilang, kita nggak tahu ya isi kepala orang apa. Mungkin dari depannya baik, dari dalamnya kita nggak tahu gitu. Jadi ya sekedar berteman, saling bantu ya saling bantu, tapi jangan benar-benar percaya banget harus bergantung sama diri sendiri. Jangan bergantung sama orang lain. Misalnya ngerjain tugas. Jadi ngerjain tugas kita saling bantu buat ngerjain. Kalau nggak ngerti, tapi kita juga harus ngerti. Jadi setelah dia bantu, kita juga harus ngerti. Kita nggak bisa, nanti kalau nggak ada dia kita nggak bisa gitu. Jadi kita sendiri harus bisa, walaupun kita dibantuin, tapi benar-benar harus bisa gitu. Karena kalau kamu nggak lulus, teman kamu nggak akan ngikutin kamu. Jadi di sana yang aku lihat nggak ada sistem ikut-ikutan gitu loh. Jadi ya kamu tanggung jawab sama diri kamu sendiri gitu. Terus lingkungannya capek tuh lebih yang kayak, karena ini kota kan, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia ya, jadi benar-benar kota pekerja gitu loh, sibuk, mobil, motor, apalagi depan apartemenku itu jalan tol kan, jadi itu nggak pernah sepi 24 jam, selalu ada bunyi motor, mobil, kadang ada yang kecelakaan dan lain-lain gitu. Jadi lumayan karena kotanya sibuk, jadi bawaannya tuh emang kalau kerja tuh enak, tapi kalau buat refreshing itu kurang enak buat refreshing. Dan yang deket-deket pun mall, kalau ke mall mulu kan juga bangkrut ya, mana siswa lagi kan, pelajar. Jadi ya paling ke mall tuh benar-benar cuma jalan-jalan, keliling-keliling mall yang kayak gitu-gitu loh. Waktu itu aku pernah sakit, jadi kayaknya waktu itu lagi tugas atau apa gitu. Nah saking stresnya, saking sibuknya, aku sampai pernah sakit, tapi nggak sakit yang gimana, cuma kecapean doang, yang nggak enak badan gitu. Dan karena kita ngelakuin semuanya sendiri, walaupun kamu sakit, tugas tetap harus selesai. Bersihin kamar tetap sendiri, karena aku sendiri di kamar, nyuci baju, semua, masak, itu semua sendiri, bener-bener sesendiri itu. Dan aku sama orang-orang rumahku, kita nggak suka minta tolong orang kalau kita bener-bener nggak butuh. Kalau udah butuh banget baru kita saling minta tolong gitu. Kalau masih sanggup ya lakuin sendiri, kalau bener-bener nggak sanggup baru kita minta tolong orang. Jadi kita semua sama, jadi kita yang nggak mau bergantung sama siapapun lah gitu. Terus momen paling berat
momen paling berat selama aku kurang lebih 4 tahun lebih ya di Malaysia itu yang pertama waktu awal datang, karena aku adalah sejujurnya itu anak yang manja banget. Aku nggak pernah jauh dari orang tua. Jadi pas di sana itu kan aku bener-bener sendiri kan. Ada sih temen dari sama daerah tapi kurang deket gitu loh. Terus bawaanku juga awal-awal tuh sedih banget. Jadi long story short, aku 2 minggu pertama di KL itu benar-benar 2 minggu pertama itu setiap malam tuh aku nangis. Waktu itu aku parah banget sampai pernah dalam 2 minggu itu jam jam berapapun waktu itu pernah aku bangun jam 3 pagi dan aku nangis dan aku nelfon ayahku dan ayahku tidur sampai kebangun cuma buat dengerin aku nangis doang. Itu pengalaman terkocak sih. Itu kayaknya waktu itu awal-awal aku nelfon ayahku tuh bisa 3 kali sehari, entah 5 kali mungkin kadang-kadang. Pokoknya setiap kali aku nangis jam berapapun, kapanpun. Jadi waktu itu aku minta pulang karena aku kena awal-awal tuh nggak betah di sana sendirian, sepi, keinget rumah. Terus tapi uang udah dibayar, uang kampusku udah dibayar waktu itu. Jadi akhirnya kata ayahku kalau memang benar-benar nggak betah setelah 1 tahun foundationku, aku dipindahin ke Bangka. Tapi akhirnya setelah satu tahun aku betah. Jadi akhirnya aku S1 di sana juga. Oke, momen terberat yang kedua adalah pas semester 4. Jadi semester 4 tahun kedua, semester kedua. Pas semester 4 itu kenapa paling berat? Karena waktu semester itu aku ngerasa pelajarannya susah banget. Jadi kita waktu itu ada pelajaran hukum. Jadi hukumnya pun hukum Malaysia kan. Hukum Malaysia kan masih lumayan sama kayak hukum UK. Dan aku tuh buta banget hukum, apalagi hukum di Malaysia gitu. Jadi waktu itu bahasanya pun susah banget. Kayak kata-katanya dalam bahasa Inggris itu benar-benar aku buta banget gitu. Jadi waktu itu translate-nya tuh kata dan translatannya tuh harus penjelasannya, bukan exact word Indonya gitu loh. Karena itu artiannya susah banget. Jadi waktu semester 4 itu aku beneran mulai nangis-nangis waktu ngerjain tugas itu semester 4. Aduh, itu parah banget. Yap, ayam setuju. Itu parah banget waktu semester 4 karena itu baru susahnya tuh baru kerasa banget gitu. Terus online class susah banget woy. Ini untungnya tahun terakhir ya, apalagi tahun terakhir sih sebenarnya. Jadi online class itu sama sekali nggak ngerti, kelas pun ngantuk banget. Aku yakin aku nggak sendirian di sini. Kelas tuh ngantuk banget dan nggak ngerti dia ngomong apa. Dan untungnya untuk kampus aku, universitas aku, itu kita nggak wajib turn on kamera gitu. Karena teman-teman, karena kita semua banyak orang yang di negara masing-masing gitu. Dan perbedaan waktunya signifikan banget. Ada yang kita jam 8, mereka baru jam 4 pagi, ada yang kayak gitu loh. Jadi nggak wajib nyalain kamera karena untuk again menghargai satu sama lain gitu. Nextnya adalah quarter life crisis. Kalau aku nggak salah, aku mengalami ini dari umur aku 19 sampai 21. Jadi baru aja selesai masa ini. Jadi ini masa-masa dimana aku ngerasa nggak berguna, bodoh, jelek, pokoknya semua overthinking itulah yang kayak aduh aku nggak bisa banggain kedua orang tua, yang
hidup tuh cuma buat nyusahin orang gitu. Itu adalah negatif thoughts about ourselves gitu. Nah jadi di masa-masa itu aku ngelewatin sendiri di KL, jadi sering banget aku tuh kadang nangis sendiri karena mikirin semua hal itu, padahal bisa sejauh ini aja tuh udah hebat banget ya seharusnya gitu. Yang aku sayangkan sebenarnya aku waktu itu harusnya lebih mencintai diri sendiri gitu, dan instead of complaining about myself, lebih baik aku improve myself gitu. Apa yang aku bisa ya aku improvisasi gitu loh. Sebenarnya I'm not that bad gitu, tapi karena that negative thoughts jadi kita lebih fokus ke apa yang kita nggak bisa gitu. Terus ya kalau di sosial media seperti yang aku bilang, kalau di Instagram apalagi ya, kalau pas aku kuliah di Malang itu biasanya lebih banyak, bisa aku bilang 90% aku selalu ngepost something yang makes me happy gitu, dengan tujuan orang yang ngeliat posan aku pun bisa ikutan happy gitu loh. Walaupun sebenarnya deep down kita tuh punya beban yang besar banget gitu, punya pemikiran yang negatif banget, lagi banyak pikiran atau segala macam. Tapi aku selalu post something positif gitu, sebisa aku ya, sebisa aku upload yang positif lah gitu. Oke, next bakal Q&A. Terus pertanyaan pertama itu dari temanku Agnes. Dia bilang, ceritain dong kak, putus sama pacarnya yang lama kenapa? Sayang banget putus. I know guys, pasti banyak yang menyayangkan kenapa putus. FYI, aku sama yang sebelumnya itu udah pacaran 3 tahun. Jadi long story short, aku pacaran sama yang sebelumnya udah 3 tahun ya. Kita satu kampus. Jadi kenapa putus? Jadi waktu kita kuliah selama kurang lebih 3 tahun kita pacaran itu, visi misi kita masih sama. Jadi visi misi kita ya cuman mau lulus kuliah, terus dapat nilai yang ya at least lulus lah gitu. Ya at least lulus lah gitu kuliah kan ya. Tapi sadly visi misi kita setelah kuliah itu jauh beda banget dan gak bisa ketemu. Jadi akhirnya kita mutusin daripada satu sama lain ngorbanin mimpinya, karena kita masih muda banget, masih banyak banget yang mau kita capai. Sayang banget kalau terhalang cuman karena yang namanya pacaran gitu. Jadi kita berdua milih untuk akhirin hubungan kita dan milih untuk pursue our own dreams gitu. Selanjutnya adalah Hafiz, kuliah di KL berapa lama? Seperti aku bilang, foundation 1 tahun kalau foundation ya. S1 kebanyakan di universitas swasta itu 3 tahun S1. Tapi kalau negeri, kalau aku gak salah, itu ada yang 4 tahun gitu. Terus dari Lucia Pascarina, ini aku manggilnya Cece. Dia nanya lanjut S2 nih. Aduh, mohon maaf ya. Yang S1 aja tuh udah mati-matian banget. S2 aku belum kepikiran sama sekali untuk lanjut S2. Aku rasanya udah gak tahu, sejauh ini belum ada kepikiran. Sekarang mau kerja aja, mau belajar kerja gitu. Terus dari Roshni, dia bilang first impression dan perbedaan terbesar antara Malaysia dan Indonesia.
menurutku ya paling besar banget itu orang-orangnya, karena kita di Indo itu terbiasa kayak ramah gitu. Menurutku ya, no offense untuk Malaysians, menurutku orang-orang Indo kebanyakan lebih ramah daripada orang-orang Malaysia gitu. Itu yang paling terbesar dan bikin aku kaget sebenarnya, karena menurut aku Malaysia tuh masih Melayu ya, tapi memang kebanyakan tuh kalau dibandingin orang Indo itu masih ramah orang Indo gitu. First impressionnya Kuala Lumpur itu infrastrukturnya bagus banget, kayak LRT, bandara, terminal bus, itu semuanya bagus-bagus banget. Dan di wilayahku itu bersih banget, kebanyakan tempat tuh bersih gitu. Itu yang salah satu yang aku suka juga, kebersihannya oke, infrastrukturnya bagus gitu. Oke. Terus dari Zuhri, Zuhri ini sepupuku ya guys, dia bilang dukung banget. Ini juga salah satu yang keep me going sampai sekarang. Itu aku punya keluarga yang sangat-sangat suportif, dari mulai orang tua, adik aku, sepupu, tante, om, itu semua itu suportif banget, selalu support. Terus ada dari adikku, namanya Lucianti, dia bilang aku cantik nggak, lebih cantikan aku. Oke. Terus dari Johannes William ini teman SMP ku, dia bilang halo Pi, masih ingat masa-masa SMP nggak? Masih banget. Jadi masa-masa SMP itu kelas 1, pokoknya itu dari mulai transisi aku dari yang malu banget, cupu banget secupu-cupunya, oh my god, ke yang lumayan percaya diri. Karena waktu SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu, aku ikut pramuka. Nah, kan di pramuka kan orangnya rame-rame ya. Jadi di situ aku mulai berbaur, mulai percaya diri gitu, mulai berani ngomong sama orang. Sebelumnya nggak berani, malu banget. Jadi terima kasih pramuka. Terus yang selanjutnya itu dari Anggun ini housemateku guys, temen rumah. Dia bilang, Kak, gimana caranya tahu nama orang yang baju kuning saat itu? Jadi aku pun nggak tahu ini orangnya siapa. Nanti kita cari Anggun, kalau udah balik kita cari cowoknya. Oke, itu aja. Selamat bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram aku, jangan lupa subscribe channel aku. Oke? Bye bye.